Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana HMI Cabang Tulungagung. Podcast ini diharapkan nanti bisa seterusnya terlaksana dengan pertama kali yang dilakukan oleh bidang Kominfo HMI Cabang Tulungagung, dan di samping saya sudah ada Ketua Cabang HMI Tulungagung. Bisa perkenalkan diri Bang? Oke. Siapa? Siap. Terima kasih Mas. Siapa ini Masnya? Bos, saya Aris Bayuti. Saya sebagai Wasekum bidang Kominfo. Lupa tadi perkenalan. Siap. Oke, izinkan saya untuk menyapa para pendengar atau penikmat video podcast HMI Cabang Tulungagung edisi perdana ini Iya, ya. Bang. Perkenalkan, saya Selanjudi selaku Ketua Umum HMI Cabang Tulungagung. Saya asal kalau bidang studinya adalah Akidah dan Filsafat Islam di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah atau UIN 1 biasanya seperti itu. Jadi kebetulan saya terpilih pada momen berpercap dan menjadi Ketua Umum untuk periode 2022 hingga 2023 seperti itu. Mungkin saya mengapresiasi sekali kegiatan podcast ini sebagai wadah teman-teman untuk berkarya secara lebih milenial, karena sasaran kita hari ini di era Society 5.0 adalah mereka anak-anak muda yang sudah istilahnya digital natif, sejak dini itu sudah bersinggungan berkenalan dengan berbagai digital seperti media sosial, internet dan lain sebagainya. Maka ini sebuah terobosan luar biasa dari teman-teman Kominfo atau Komunikasi dan Informasi ya. Mungkin ini Bang Sulhan termasuk orang sibuk. Kalau saya lihat dari sorotan media sosialnya mau berstatus, itu statusnya kalau nggak berkegiatan ya Arsenal. Ya ini tergolong fans yang sangat setia, teman-teman. Mungkin sesibuk itu Bang menjadi ketua cabang. Oke, kalau jadi ketua cabang itu sebenarnya ya tidak sibuk-sibuk amat. Cuma kan kalau sebagai ketua umum cabang itu bertanggung jawab untuk istilahnya mendorong bagaimana agar komisariat, lembaga di bawah HMI Cabang Tulungagung itu bisa lebih produktif lagi, bisa banyak perkembangan dan lain sebagainya. Karena kan sifatnya cabang kalau bagi saya adalah mendukung, memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan daripada perkaryaannya. Oh gitu Bang. Dan untuk Arsenal yaitu sudah sebagian JOYG. Siap. Teman juga. Oke. Mungkin untuk visi misi yang dengan bawa di ketua HMI Cabang Tulungagung itu. Terkait dengan visi misi itu juga beberapa waktu ketika kandidat dan juga yang berdekat kemarin juga saya sampaikan, dan juga sudah beberapa kali saya sampaikan di dalam forum-forum resmi cabang ya. Jadi yang pertama ada 3 visi besar kami, terutama sebagai bentuk HMI itu bagaimana arah juang baru lah seperti itu di dalam HMI Cabang Tulungagung. Yang pertama adalah modernisasi dan juga digitalisasi perkaryaan. Ketika kita menghadapi era disrupsi, era Society 5.0, perlu adanya terobosan baru di wilayah perkantoran, baik itu bagaimana berkarya itu membahagiakan satu, dan juga dia modern dan juga adaptif terhadap berbagai isu digital seperti itu. Jadi bagaimana HMI itu hadir juga di media, bukan hanya konvensional tapi juga media sosial digital seperti itu. Salah satunya mungkin melalui podcast ini sebagai bentuk perkembangan di dunia digital.
digital ataupun melalui terobosan-terobosan di dalam perkaderan. Yang kedua adalah HMI sebagai intermediary aktor atau aktor sosial yang menjembatani antara kebutuhan yang ada di masyarakat ataupun rakyat dan juga yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau pemangku kebijakan seperti itu. Jadi berbagai isu yang itu pro terhadap rakyat menjadi concern HMI, terutama di wilayah kalau di HMI itu di wilayah eksternalnya ada bidang partisipasi pembangunan daerah, ada pemberdayaan umat, ada perguruan tinggi dan kepemudaan yang itu saling bersinergi untuk menyerap berbagai kebutuhan dan tantangan zaman, terutama masyarakat Tulungagung khususnya dan juga masyarakat Indonesia untuk disuarakan secara kreatif, secara pendidikan publik dan lain sebagainya. Bentuknya bisa sangat bermacam-macam. Itu nanti bagaimana kita menghubungkan antara pemangku kebijakan dengan kepentingan masyarakat seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana lembaga pengembangan profesi yang ada di Tulungagung ada beberapa seperti lembaga pers mahasiswa Islam, lembaga pariwisata dan pecinta alam mahasiswa Islam, lembaga ekonomi mahasiswa Islam, terus ada lembaga khusus perempuan yaitu Korps Hembiwati dan juga Badan Pengelolaan. Itu dapat memberikan bekal bagi teman-teman dan juga memberikan terutamanya dari HMI dan menjadi link and match di dalam prosesnya nanti pasca berhimpun seperti itu. Jadi harapannya lembaga pengembangan profesi itu mampu berdaya menjadi bargaining, mempunyai bargaining, punya daya tawar bagi kader-kader untuk tertarik masuk ke dalam HMI seperti itu. Jadi tiga itu menjadi salah satu upaya kita untuk berdaya bersama. Mungkin besoknya selama 2 bulan ini setelah pelantikan, kalau ibarat presiden ada 100 hari udah ngapain, kalau di hari cabang ini sudah ngapain dalam 2 bulan ini? Beberapa yang tentu menjadi apresiasi ketika bicara terkait dengan digitalisasi dan modernisasi perkaderan adalah berbagai informasi yang ditampilkan melalui media sosial. Salah satu media sosial yang menjadi sumber informasi utama bagi kader adalah Instagram. Jadi teman-teman di bidangnya Mas Haris ini kita mengapresiasi bagaimana bidang Kominfo komunikasi dan informasi itu mampu memberikan informasi secara real time, secara cepat, tepat dan juga presisi terkait dengan kegiatan, proses baik itu di tingkat komisariat, lembaga, melalui postingan di story, postingan di feed dan lain sebagainya. Dan dalam prosesnya itu menjadi wujud kan bisa dilihat nanti antara masa 2022 dengan masa sebelumnya. Bagaimana teman-teman informasi dan lain sebagainya itu bisa lebih produktif, lebih banyak kan, informasinya itu lebih real time ketika teman-teman kader yang di Tulungagung membaca ataupun mengikuti follow Instagram itu lebih dapat informasi secara lebih cepat seperti itu. Itu merupakan salah satu juga bentuk jadi agar lebih luas dan komunikatif. Jadi apabila ada sesuatu dan lain sebagainya usul saran bisa lewat media sosial kita. Jadi sehingga komunikasi antara pengurus cabang dengan kader-kader yang di Tulungagung itu bisa lebih masif dan lebih cepat tanggap seperti itu, maupun komunikasi dengan berbagai pihak-pihak yang lain karena kita juga mengajak berkolaborasi dengan berbagai pemangku kebijakan, organisasi kepemudaan dan lain sebagainya. Salah satunya mungkin kemarin ketika kita memiliki program HMI Peduli misalnya terkait program banjir dan bencana, kita menggandeng beberapa lembaga sosial yang ada di Tulungagung, menggandeng beberapa kita tidak alergi terhadap kolaborasi seperti itu. Jadi dengan adanya kolaborasi maka yang akan terjadi adalah semakin kuatnya organisasi sipil yang saya sampaikan tadi, intermediary actor.
dan juga beberapa yang akan kita yang sudah kita lakukan adalah melakukan silaturahmi ke beberapa stakeholder, baik itu di wilayah pemerintahan daerah, alumni, HMI itu sendiri maupun ke beberapa kelompok-kelompok sosial seperti itu. Dan itu harapannya nanti di periode kami di semester 1 menyelenggarakan latihan kader tingkat intermediate atau LK2, intermediate training, di akhir semester pertama ini di masa kepengurusan. Harapannya itu menjadi bentuk keberpihakan HMI Cabang Tulungagung terhadap proses pengkaderan yang ada di mungkin untuk perihal kesulitan atau problem dan sebagainya selama Anda mengurus ini apa? Tentu banyak sekali ketika kita bicara proses dalam HMI, banyak sekali tantangan, banyak sekali ya, tapi menurut kami itu bumbu-bumbu dalam kegiatan itu, bumbu-bumbunya adalah proses tersebut, bumbu-bumbunya ya masalah-masalah itu. Jadi bagi kami problem itu bukanlah sesuatu beban, tapi adalah hiburan ataupun bahasanya menjadi sebuah tantangan yang itu membuat kita lebih dewasa lagi, lebih kompak lagi di dalam berusaha. Mungkin Bang, yang terakhir kali dia mungkin pesan-pesan buat teman-teman kader ini apa? Pesan dari kami, nikmatilah prosesnya, jangan lupa untuk berbahagia dalam menjalani kehidupan di kampus, kemudian nanti mempersiapkan untuk pasca setelah di kampus. Jadi dalam prosesnya karena di HMI itu kan ada istilah semboyan berteman lebih daripada saudara. Meskipun kita berasal dari berbagai latar belakang sosial, keagamaan, asal daerah, tapi di HMI kita bisa saling berdiskusi, saling berdialog, saling berproses dan berprogres itu secara setara dan juga secara bahagia. Oke, terima kasih Bang Sulhan atas waktunya, sudah meluangkan waktu dan sebagainya. Mungkin sedikit dari teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Ini semoga dalam perdana podcast ini dapat berlanjut sampai esok gitu. Oke, terima kasih Bang Sulhan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.